Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Kamal, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Pada video kali ini, untuk melengkapi tugas hukum pidana internasional saya membahas sebuah tema, yaitu pemerasan dan kejahatan terorganisir. Sebelum jauh dalam pembahasan, saya ingin menyebutkan poin-poin yang saya akan bahas pada video ini. Yang pertama adalah pengertian pemerasan, yang kedua adalah jenis-jenis pemerasan, yang ketiga adalah variabel pembentuk adanya pemerasan tersebut, yang keempat kasus-kasus pemerasan di benua Eropa, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yaitu yang pertama, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, pengertian pemerasan. Pemerasan bisa diartikan sebagai memperoleh properti dari orang lain dengan persetujuannya, yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang aktual yang salah, atau terancam kekerasan atau ketakutan, atau di bawah hak resmi. Atau dengan definisi-definisi yang lain, pemerasan bisa diartikan sebagai sebuah praktik yang dilembagakan, di mana upeti dikumpulkan atas nama kelompok kriminal, biasanya diganti dengan jaminan perlindungan. Secara jenis, pemerasan dibagi menjadi dua, yaitu pemerasan sistemik dan pemerasan kasual. Pemerasan sistemik adalah pemerasan yang telah mengakar dan meluas dalam sebuah wilayah. Organisasi kriminal pasti terlibat dalam pemerasan-pemerasan ini dan sudah menjadi bagian inti dari bisnis kriminal. Pemerasan kasual atau pemerasan biasa bisa diartikan sebagai pemerasan yang dilakukan dan bersifat episodik dan tidak meluas dalam sebuah wilayah. Organisasi kriminal tidak mesti hadir atau ada dalam pemerasan-pemerasan seperti ini. Kemudian kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu variabel yang menyebabkan adanya pemerasan. Pemerasan terjadi pasti ada sebab akibat di balik tindak pidana tersebut. Pertama adalah peluang pasar. Pemerasan bisa diartikan sebagai kejahatan lama yang sederhana dilakukan oleh organisasi kejahatan ketika resikonya rendah dan manfaatnya tinggi. Dalam konteks ini, di mana korban tidak melaporkan kejahatan tersebut dan bersedia untuk membayar upeti atau pajak. Contoh-contoh kasus seperti ini biasanya terjadi di negara-negara yang mempunyai heterogenitas etnis, dan biasanya etnis minoritas melakukan pembayaran uang keamanan kepada organisasi kriminal. Contohnya seperti etnis Tiongkok di benua Amerika pada awal abad. Yang kedua adalah struktur organisasi kelompok kriminal. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara struktur organisasi kriminal dan pemerasan, tapi dalam literatur menunjukkan bahwa pemerasan yang dilakukan secara skala besar dan sistematis pasti ada kelompok-kelompok kriminal atau organisasi kriminal di dalam sistem hierarkinya, di mana dalam kasus ini pemerasan lebih dilakukan secara santai dan fleksibel. Kemudian adalah poin ketiga, operasi di tingkat lokal. Mengapa pemerasan berkembang di tingkat lokal dan organisasi kriminal beroperasi di tingkat lokal? Penjelasan berada dalam hubungan antara kelompok kejahatan terorganisir dengan politisi lokal, administrator, dan bisnismen, di mana orang-orang atau kelompok-kelompok tersebut membiayai kejahatan terorganisir atau organisasi kriminal dan memberi mereka reputasi dan pengakuan dalam sebuah wilayah. Kemudian yang terakhir adalah hubungan korban dan pelanggar. Dalam menganalisis hubungan korban dan pelanggar, seringkali hal ini menjadi kabur atau abu-abu, di mana penjelasan secara sistemik atau pemerasan biasa tidak bisa dijelaskan secara terang-terangan, karena dalam kasus ini tidak jelas kecuali si pemeras melakukan tindakan eksortir, yaitu pemerasan dalam skala yang besar dan tidak segan-segan untuk melakukan
pembunuhan atau menghabisi nyawa dari si korban. Dan poin keempat adalah pemerasan sistemik yang terjadi di benua Amerika atau terjadi di benua Eropa. Kaitan adanya pemerasan biasa dan pemerasan sistemik dan juga variabel yang saya sebutkan di atas ini baru saja diteliti dalam sebuah penelitian tentang pemerasan dan kejahatan terorganisir di 27 negara anggota Uni Eropa. Yang pertama saya akan membahas tentang Eropa Utara, yang terdiri dari negara Denmark, Estonia, Finlandia, Latvia, dan Lithuania, kemudian Swedia. Karena maraknya kasus penyelundupan di negara ini, pemerasan biasa dilakukan di Denmark, Finlandia, dan Swedia. Padahal negara-negara tersebut dibedakan dengan keberadaannya. Organisasi kriminal tidak melakukan kontrol atas wilayah-wilayah tersebut karena penyelundupan dilakukan secara transnasional. Sedangkan di negara seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania, kejahatan dilakukan secara hierarkis, secara sistemis dan hierarkis. Karena negara ini berdekatan atau bersinggungan, berbatasan dengan negara-negara seperti Rusia dan negara-negara Kaukasia. Kemudian kasus pemerasan di Eropa Barat, terdiri dari negara Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Irlandia, Luxembourg, Belanda, dan juga Inggris. Karena struktur kriminal terorganisir yang beroperasi di daerah ini dan untuk kegiatan transnasional mereka, pemerasan adalah hal yang biasa. Sebagian besar negara di kawasan ini mengalami pemerasan yang dilakukan oleh kelompok etnis yang erat, seperti kasusnya di negara-negara Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Luxembourg, kemudian Inggris. Kemudian adalah di poin ketiga, Eropa Tengah dan Timur, terdiri dari negara Bulgaria, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Slovakia, Slovenia, dan Romania. Karena kedekatannya dengan negara-negara Balkan, wilayah ini merupakan daerah transit paling penting bagi barang dan jasa kriminal, dan khususnya untuk kegiatan penyelundupan dan perdagangan manusia. Namun, kemungkinan struktur hierarki dari organisasi kriminal yang berbasis daerah ini bersama dengan kehadiran mereka yang kuat di tingkat lokal. Ketika pemerasan sistemik di negara ini sering terjadi di negara Bulgaria, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Romania, Slovenia, dan Slovakia. Kemudian di negara-negara Eropa bagian selatan seperti Siprus, Yunani, Italia, Portugal, Spanyol. Di wilayah negara-negara ini kebanyakan adalah pemerasan biasa yang terjadi, kecuali di negara Italia dan Spanyol, di mana di Spanyol pemerasan dilakukan secara sistemik oleh anggota-anggota teroris, dan sedangkan di Italia pemerasan sistemik dilakukan oleh mafia Italia, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam video kali ini kesimpulannya adalah saya membahas tentang pemerasan dan kejahatan terorganisir di Eropa. Analisanya didasarkan dari pengamatan bahwa peluang pasar dan variasi karakteristik kelompok kriminal terorganisir dapat timbul terhadap dua jenis pemerasan, yaitu sistemik dan kasual, yang disebabkan oleh 4 variabel pembentuknya, yaitu peluang pasar, organisasi, struktur kelompok kriminal, yang ketiga kehadiran mereka di tingkat lokal, dan yang keempat hubungan korban dan pelaku, seperti itu. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.